Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TWK tentang pengamalan Pancasila. Sebelumnya, silahkan subscribe, like, dan share channel kami Tialopa Channel karena saya akan mempersiapkan banyak soal-soal tentang CPNS. Dan jangan lupa kunjungi grup Telegram saya yang linknya ada di deskripsi YouTube saya, atau klik di pencarian aplikasi yaitu Sukses CPNS 2021 di grup Telegram. Di grup Telegram tersebut, saya akan selalu membahas soal-soal setiap jam 8 malam beserta pembahasannya ya teman-teman. Ya, langsung saja ya. Yang pertama, sebelum persepsi pernikahan Pak Tarno berencana memakai batik khas Indonesia. Karena Pak Tarno sangat cinta batik khas Indonesia. Pada saat satu hari sebelum persepsi pernikahan, tetangga Pak Tarno meninggal dunia. Akhirnya, Pak Tarno menunda persepsi pernikahannya tersebut sebagai rasa turut berduka. Tindakan Pak Tarno merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Nah, coba teman-teman tebak keberapa ya? Di pause dulu. Ya, benar sekali ya teman-teman. Jadi, tindakan Pak Tarno itu yaitu sila ketiga. Nah, itu salah teman-teman. Kalau sila ketiga, oke, dia cinta batik khas Indonesia, tapi itu sebagai jebakan. Jadi sebenarnya itu jawabannya pada sila kedua sebagai kemanusiaan. Ya, kita bacakan dulu ya teman-teman butir-butir sila kedua. Yang pertama, memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Yang kedua, kesamaan derajat, hak, kewajiban asasi tanpa membedakan. Yang ketiga, saling mencintai sesama. Yang keempat, tenggang rasa. Yang kelima, tidak semena-mena ke orang lain. Yang keenam, menjunjung nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Nah, tadi masuk kemana teman-teman? Masuk ke butir nomor 4 ya, tenggang rasa. Jadi Pak Tarno ikut berduka cita. Nah, sehingga dia mempunyai rasa empati, rasa simpati terhadap tetangga, sehingga masuk ke sila kedua. Terus kenapa kok cinta batik nggak masuk ke sila ketiga? Karena itu sebagai pengecoh teman-teman. Saya rasa bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua ya teman-teman. Boas kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Boas bertempat tinggal di asrama, tapi Boas paling hitam sendiri di antara teman-teman. Sehingga Boas selalu dihina dan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, yang bersifat rasisme, yang membuatnya sedih dan marah. Tindakan yang diperlakukan teman-teman Boas merupakan sila ke... Coba di pause dulu teman-teman, dikerjakan dulu. Ya, benar ya teman-teman. Benar sekali, kita jangan terkecoh ya teman-teman. Jadi di sini kan Boas mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, dihina. Itu bukan kemanusiaan teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak dipukuli, dia cuma dihina saja. Nah, di sini yang ditekankan yang bersifat rasisme. Jadi rasis itu kan gara-gara dia berbeda, dia hitam sendiri. Nah, si Boas kan dia dari Papua. Nah, di sini kan persatuan Indonesia. Jadi itu sila ketiga ya teman-teman. Kenapa sila ketiga terdapat di poin ke-6.
Persatuan Dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita akan bahas. Saya akan bacakan dulu poin-poin dari sila ketiga. Yang pertama, kepentingan bersama di atas pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk negara. Yang ketiga, cinta tanah air, bisa cinta batiknya, bisa cinta lagunya, cinta bahasanya. Intinya tentang tanah air, bangsa Indonesia, bangga atas bangsa tanah air. Yang kelima, ketertiban di dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Yang keenam, persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, pergaulan di atas persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawabannya sila ketiga ya teman-teman, terdapat pada poin keenam, persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kok bisa Bhinneka Tunggal Ika? Karena arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, seperti gambar ini ya teman-teman. Saya mohon izin ya Berenli, ini bukan dari karya saya gambarnya. Ini saya download dari Google Chrome yang mempunyai hak itu Brainly. Oke. Nah, di sini arti Bhinneka Tunggal Ika saya ulangi lagi, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya, walaupun Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan budaya dan sebagainya, namun keseluruhannya tetap satu jua. Nah, sedangkan di soal tadi kan dia berbeda, dia kulit hitam sehingga dihina teman-temannya. Nah, berarti dia tentang ras, dia dihina gara-gara ras. Nah, paham ya teman-teman? Saya harap bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut lagi untuk soal ketiga. Nomor 3, di suatu pengajian terjadi kejadian mengerikan karena ada seseorang menusuk ustadz yang sedang ceramah. Alasan pelaku karena si pelaku anti dengan Islam. Tindakan si pelaku merupakan penyimpangan sila keberapa? Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Terjadi penusukan terhadap seorang ustadz yang sedang ceramah. Dan alasan si pelaku karena si pelaku anti Islam. Jadi di sini jelas jawabannya sila pertama. Saya rasa teman-teman tidak ada yang salah ya. Karena di sini sangat jelas sekali soalnya. Ini bukan soal hot, tapi soal cool. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Di sini saya lupa untuk menjelaskan poin-poin dari sila pertama. Yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya takwa sesuai agama masing-masing. Yang ketiga, menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Yang keempat, kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, agama atau kepercayaan, hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Yang keenam, bebas menjalankan ibadah. Yang ketujuh, tidak memaksakan agama. Intinya, dari sila pertama ini tentang agama. Jika dia sudah mengarah ke tentang agama dan maksud pertanyaan mengarah ke agama, maka dia pasti sila pertama. Saya harap penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Nomor 4, di suatu pengajian terjadi kejadian mengerikan karena ada seseorang menusuk ustadz yang sedang ceramah berkali-kali sampai meninggal dunia. Pelaku pun jadi mati dan bagian kepala pelaku hancur karena dipukuli jamaah yang ada di sekitar pengajian. Latar belakang penusukan tersebut karena anti dengan Islam. Tindakan jamaah merupakan penyimpangan sila pertama, bukan teman-teman? Jangan terkecoh ya teman-teman. Di sini bukan sila pertama karena kata-kata anti dengan Islam itu sebagai pengecoh. Di sini kita lihat pertanyaannya. Tindakan jamaah merupakan penyimpangan sila
Jadi di sini tindakan jamaah yang ditanya teman-teman, bukan tindakan si pelaku. Nah, sedangkan si jamaah kan main hakim sendiri nih, sampai si pelaku meninggal dipukuli. Jadi jawabannya jelas ya teman-teman, masuk ke sila kedua, tidak manusiawi. Nah, oke, saya harap bisa dipahami ya teman-teman. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di nomor yang pertama ya teman-teman. Untuk butir-butir sila kedua. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Nomor 5, Pak Lolo mengikuti kegiatan gotong royong perbaikan masjid pada hari Minggu. Pak Lolo pergi gotong royong memakai motor mewah. Mungkin motor Ducati ya teman-teman, jam tangan branded, dan sepatu yang mahal. Pak Lolo mengatakan kegiatan gotong royong sangat ramai dan rasa kebersamaan sangat terasa di sana. Sikap yang dilakukan Pak Lolo merupakan penyimpangan sila ke? Coba dijawab teman-teman. Ya, benar sekali. Ya, benar ya. Itu sila keempat. Tapi bohong, itu bukan sila keempat teman-teman. Kenapa? Karena di sini yang ditanyakan penyimpangan Pak Lolo. Nah, dan ditekankan Pak Lolo pergi ke masjid untuk gotong royong membawa motor mewah, lalu jam tangan branded dan sepatu mahal. Kenapa kita bawa serba mewah sedangkan kita mau ke gotong royong? Dan itu sangat berlebihan penampilannya. Nah, gimana dengan kata-kata Pak Lolo mengatakan kegiatan gotong royong sangat ramai dan rasa kebersamaan dia sangat terasa di sana? Itu sebagai pengecoh ya teman-teman. Dan pertanyaannya juga itu penyimpangan, bukan pengamalan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang butir-butir dari sila kelima. Yang pertama, perbuatan luhur, kekeluargaan, dan gotong royong. Yang kedua, adil terhadap sesama. Yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan. Yang keenam, hak memiliki tidak untuk pemerasan. Yang ketujuh, hak milik tidak untuk pemborosan atau bermewah-mewahan. Yang kedelapan, hak milik tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, bekerja keras. Yang kesepuluh, menghargai hasil karya orang lain atau untuk kemajuan dan kesejahteraan. Yang ke-11, kegiatan kemajuan merata dan keadilan. Kita lanjut. Nomor 6, Pak Korun adalah orang yang terkaya, memiliki banyak mobil mewah, motor Ducati, karena perusahaan Pak Korun sedang naik daun. Saat di kantor, Pak Korun menaikkan gaji karyawan karena hasil musyawarah petinggi perusahaan. Tindakan Pak Korun merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, di sini sila keberapa teman-teman? Jangan sila kelima ya teman-teman. Kalau sila kelima itu teman-teman terkena jebakan Batman, karena ini Pak Korun memang bersifat kemewah-mewahan atau pemborosan, tetapi itu sebagai penyebab ya teman-teman. Nah, di sini yang ditekankan adalah pengamalannya, bukan penyimpangannya. Sedangkan Pak Korun menghargai hasil musyawarah. Pak Korun menghargai hasil musyawarah petinggi perusahaan, sehingga Pak Korun itu mengamalkan sila keempat ya teman-teman, yang kuncinya dari musyawarah. Di sini saya akan membacakan butir-butir sila keempat. Sila keempat, kepala banteng. Yang pertama, kedudukan hak kewajiban sama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, musyawarah kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah mufakat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati menjunjung keputusan musyawarah.
Yang keenam, menerima melaksanakan hasil musyawarah. Yang ketujuh, dalam masyarakat kepentingan bersama, bisa gotong royong juga ini teman-teman. Yang kedelapan, musyawarah akal sehat dan hati nurani. Yang kesembilan, keputusan musyawarah, tanggung jawab moral, benar, adil, dan persatuan. Yang kesepuluh, wakil rakyat, permusyawaratan. Saya harap dari soal-soal yang pertama sampai dengan yang keenam bisa dipahami ya teman-teman, dan semoga teman-teman semua lolos CPNS 2021. Saya mohon maaf ya teman-teman jika dalam penjelasan saya banyak kekurangannya, dan mohon kritikannya jika teman-teman kurang nyaman dalam penjelasan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.